Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknoday Tutorial. Ya, pada video kali ini Teknoday akan memberikan sebuah tutorial atau sedikit tutorial kepada teman-teman tentang cara pembuatan aplikasi XML parsing atau menampilkan data dari file XML. Nah, sebelumnya video ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin saya upload atau video part pertama. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut dan fokus ke bagian coding saja. Oke, seperti biasa sebelum lanjut video jangan lupa klik like apabila teman-teman suka video tutorial seperti ini, komen di bawah dan tentunya subscribe ke channel Teknoday Tutorial apabila teman-teman belum, dan tentunya selamat menyaksikan. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan kalau teman-teman lihat ya, di depan ini ada 3 buah file txt atau file notepad ya. Yang pertama ada user data, lalu list data adapter, dan main activity. Nah, kenapa saya siapkan file ini? Nah, file ini sebenarnya isinya adalah kode program dari aplikasi yang memang sudah saya buat dan saya tampilkan ya di kemarin di opening itu. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena kalau misalnya teman-teman simak dan ikuti video saya dari awal, saya itu tidak terlalu mahir ya dalam pemrograman Android karena masih dalam tahap belajar dan mengenali sintak-sintak baru. Kalau di PHP insya Allah itu lebih mudah dipahami ya ketimbang di Android, karena di Android itu memang perkembangannya cepat sekali, apalagi sekarang juga udah ada yang pakai Kotlin dan itu memang beberapa itu disederhanakan daripada menggunakan Java. Nah, Java aja ribet ya, apalagi langsung ke Kotlin gitu kan. Makanya berdasarkan pertimbangan itu, saya kalau ngoding pasti saya tulis di notepad terlebih dahulu seperti itu. Oke, langsung aja kita coba buka untuk aplikasi kita yaitu Android Studio. Nah, di sini kita akan fokus ke 3 file yang tadi dibuat di awal ya, userdata.xml, lalu ada list data adapter.java dan main activity.java. Oke, kita akan coba copy dulu ya file-file yang memang udah saya siapkan ini ke aplikasi Android Studio. Nah, kenapa nggak satu-satu gitu kan? Ya nanti biar lebih cepat aja penjelasannya. Oke, ini kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita paste. Ini kita copy dulu aja ya, kita copy dulu. Lalu list data adapter, ini kita Ctrl A, Ctrl C. Teman-teman bisa simak ya di sini. Bentar, ini saya kasih komentar aja biar nanti teman-teman tahu bedanya ya. Oke, ini juga kita komentar. Oke, kita paste di bawah sini ya. Sip, kita close, lalu kita buka lagi main activity-nya. Ctrl A, Ctrl C, lalu kita ke sini dan kita coba berikan komentar atau ubah menjadi komentar biar nanti lebih mudah dalam menjelaskannya gitu ya. Kita komentar, ini harusnya ada 2, kalau 1 dia nggak akan kebaca sebagai komentar. Sip ya, udah ke pagar atau ke komentar semua. Setelah itu kita paste. Oke, sip. Di sini kita close dulu, lalu kita maximize ya. Sip, mantap. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu dari userdata.xml. Nah, userdata.xml ini dia seperti namanya ya, dia menyimpan data-data user yang mana data user di sini dia adalah data dummy atau data contoh saja. Contohnya di sini kenapa bisa dibilang data dummy? Misalnya ada Nadeo Argawinaya. Dia posisinya penjaga gawang dari Bali United. Emangnya ada di klub Bali United bernama Nadeo Argawinaya, misalnya seperti itu. Misalnya ada, apakah dia benar penjaga gawang? Nah, ini karena contohnya dummy saja atau data sementara saja, maka tidak apa-apa. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Namun pada kasus kali ini kita akan menggunakan contoh yaitu tim sepak bola atau pemain sepak bola. Oke, langsung aja saya jelaskan dulu di sini. Di file userdata.xml ini sebenarnya yang penting ya, baris program yang penting itu ada 6 baris. Yang pertama sini adalah pemformatannya.
Yang kedua adalah tag utamanya, users. Ini ya. Lalu yang ketiga adalah tag user untuk menampung data setiap usernya. Tentunya satu paket dengan ini ya, slash-nya ya, atau penutupnya. Selanjutnya adalah data diri dari pemainnya atau data dari usernya, berupa nama, posisi, dan klub. Nah, kalau kita hitung nih, ada 1, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini sepak bola, maka kita tambahkan data yang ini, data usernya 11 orang. Nah, kan nggak mungkin ya 11 doang. Pelatihnya nggak dihitung, yang lain nggak dihitung, maka kita akan tambahkan menjadi 14 data. Silahkan teman-teman bisa sesuaikan bagian data ini dengan data yang enak lah buat teman-teman. Nah, ini yang penting ada 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip, mantap ya, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya itu apa? Bagian selanjutnya adalah list data adapter. Nah, list data adapter ini dia berfungsi sebagai adapter. Adapter itu apa? Adapter itu dia berfungsi untuk menghubungkan satu file dengan file lain. Kalau di sini contohnya adapter ini berfungsi untuk menghubungkan atau mengambil data ya, mengambil data dari file userdata.xml yang nanti akan ditampilkan ke activity main.xml melalui main activity.java. Bingung ya, muter-muter ya? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi intinya baru satu ya ini ya, ini. Lalu selanjutnya kita setting di sini. Oke, di sini ada beberapa yang memang saya pagri atau saya komentar karena memang itu tadinya mau saya satu-satu karena takutnya nanti error, maka kita komentar dulu di sini ya. Ya, bisa dilihat kenapa dikomentar karena di sini sama ya. Package com example.practicum 3 ini sama ya. Makanya ini kita komentar atau kita bisa hapus saja biar lebih pendek dari list kode programnya. Selanjutnya apa yang dikomentar? Selanjutnya adalah public class list data adapter. Nah, list data adapter itu di sini ya. Nah, bedanya apa? Di sini ada tambahan extend. Nah, lalu kurung bukannya atau kurung crawl bukannya dia mundur ya, mundur setelah recycler view. Dan penutupnya juga tentunya menyesuaikan ya di sini ya. Penutupnya itu dia di bawah ya. Penutup utamanya ya, penutup utamanya itu ada di bawah karena bagian blok ini setelah recycler view ini dia akan tampil di bagian sini atau aliasnya atau bisa disebut kode program yang ada di sini di bawah recycler view ini dia lebih banyak digunakan untuk menampilkan data atau mengambil data, menampilkan data ke bagian tampilan main activity gitu ya. Oke, ini sama kita hapus saja ya biar lebih singkat baris programnya. Oke, di sini mungkin seperti biasa saya akan bedakan berdasarkan beberapa blok. Blok pertama bagian sini. Nah, ini difungsikan untuk mengimport atau memanggil ya beberapa fungsi-fungsi khusus di Android seperti view-nya dia adalah text view, view group, image view, linear layout, text view, toss, dan lain sebagainya. Itu dipanggil di awal. Nah, selain itu dia juga ada Java util array list. Nah, ini berfungsi untuk ini ya, untuk agar nantinya data itu disimpan dalam array dan bisa dipanggil dalam bentuk Java gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ini ya, di sini jadi blok pertama dari sini sampai sini ya. Sip, mantap. Lalu selanjutnya blok kedua mulai dari sini sampai sini. Sebentar ya, ini dari sini sampai sini dulu ya. Blok kedua ini dia difungsikan untuk sebagai kerangkanya ya, kerangka utama dari list data adapter. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita klik sini, kurung kurawal tutupnya dia ada di baris paling bawah. Oke, nah
Di sini tertulis public class list data adapter, namun dia di extend atau dia di extend itu seperti digatokkan ya, atau disambungkan dengan recycler view, atau kalau teman-teman lihat di sini adalah tampilan seperti ini ya. List data adapter ini dia dihubungkan atau digabungkan dengan recycler view untuk menampilkan data dengan perantara adapter ya. Perantaranya adapter. Adapternya apa? Adapternya adalah list data adapter. Nah, setelah itu di sini ada private context, lalu di sini ada array list, string, m nama, array list, lalu m posisi dan m club. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk nantinya ya, tentunya untuk memanggil data yang ada di sini, karena di sini ada nama, posisi, dan klub. Oke, setelah itu kita lanjut di sini ya. Jadi blok kedua dimulai dari sini sampai sini. Sip ya. Selanjutnya blok ketiga kita mulai dari sini sampai sini ya. Nah, blok ketiga ada public list data adapter, konteks, array list, string, m nama, dan sebagainya. Ini dia juga sama ya. Jadi kalau tadi dia didefinisikan menjadi sebuah string, kalau ini dia didefinisikan agar bisa dipanggil gitu ya fungsinya. Oke, blok program ketiga dari sini sampai sini 3 ya, benar ya. Oke, sip ya, mantap. Lalu selanjutnya di sini ada blok program yang keempat. Nah, ini kurang enter ya. Blok program yang keempat itu public my holder, on create view holder, not null, view group parent, int view type. Nah, di blok program ini dia difungsikan untuk mengaitkan juga ya, mengaitkan adapter list data adapter Java ini dengan tampilan list item data.xml yang ada di sini gitu. Jadi selain itu dia selain dia menghubungkan antara ini dan ini, dia juga menghubungkan dengan list item data.xml yang mana fungsinya sebagai perantara data sementara ya, untuk nantinya bisa ditampilkan gitu. Ya, sip ya, blok programnya dari sini sampai sini. Nah, setelah itu ada override public void on bind view holder, not null, my holder, final int position. Nah, di sini di blok program ini, blok program ini dia difungsikan untuk mengambil ya, atau mengambil nilai dari list item data. Nah, tahunya list item data yang diambil nilainya. Di sini tertulis ya, text view nama, text view posisi, dan text view club. Kalau kita lihat di sini, dia ID-nya text view nama, text view posisi, dan text view club. Gitu. Jadi antara blok program ini dan ini sebenarnya masih ada kaitannya gitu. Ya, kode program dari sini sampai sini ya. Sip, mantap. Lalu selanjutnya ada override public int get item count return nama dot size. Nah, ini difungsikan untuk mengambil data berupa m nama ya, yang mana m nama itu nanti kita definisikan di main activity-nya itu sebagai usernya. Oke, sip. Kode programnya singkat ya, dari sini sampai sini. Mantap. Lalu selanjutnya ada class my holder extend recycler view holder untuk mengaitkan data-data dari sini yang nanti biar bisa ditampilkan ke sini. Nah, kenapa kok semuanya tampil? Karena memang aplikasi yang kita buat ini berfungsi untuk menampilkan file XML gitu. Jadi apa-apanya, baris programnya, blok programnya itu memang didesain untuk menampilkan seperti ini. Text view nama sama dengan item view, find view by ID. Nah, r.id text view nama ya, berdasarkan nama, berdasarkan posisi dan klubnya. Lalu di sini ada layout list data, dia akan ditampilkan atau dipanggil
ke list layout list review. Oke, gitu ya. Sip, mantap. Lalu selanjutnya kita akan beranjak ke file yang terakhir, yaitu main_activity.java. Nah, ini juga sama. Kenapa tadi saya beri atau jadikan sebagai komentar, karena ada beberapa yang sama ya. Di sini bisa disimak. Ini sama ya. Oke, ini kita akan hapus yang sama-sama satu baris. Import Android X apt compat activity, ini juga sama ya dengan ini. Ini kita hapus juga. Lalu import Android OS bundle, ini juga sama ya dengan ini. Maka kita akan hapus juga yang tidak terpakai atau yang double. Selanjutnya ada public class main activity extend app compact activity ya. Itu di sini sama, kita hapus aja. Lalu add override sama ya. Lalu protected view on create, protected view on create ya, sama. Lalu super on create dan set on content view ya. Super on create, set content view. Oke, sip, sama. Ini bisa kita hapus saja. Oke, di sini sama ya. Saya akan bagi ke beberapa blok program. Yang pertama ini, blok pertama ini sama ya, digunakan untuk mengimport atau memanggil fungsi-fungsi khusus dari aplikasi kita, seperti Java IO input stream dan Java util array list gitu. Sip ya, blok pertama. Mantap. Lalu blok kedua, sorry, blok pertama dari sini sampai sini ya. Ada yang kelewat karena enternya kejauhan ini. Ini blok pertama ya. Mantap. Lalu kita lanjut ke blok yang selanjutnya, yaitu ini yang kerangka utamanya ya di sini ya. Kenapa dibilang kerangka utama? Karena di sini kurung tutupnya, ketika diklik kurung bukanya, dia kurung tutupnya di bagian paling akhir. Oke, sip ya. Nah, di sini blok selanjutnya dia di array list string, ini difungsikan untuk memanggil variabel-variabel yang sudah kita definisikan di list data adapter ini ya. Ini kita panggil di sini, fungsinya apa? Biar bisa tampil di sini gitu. Oke. Blok programnya dari sini sampai sini ya. Sip, mantap. Nah, selanjutnya apa? Ini tidak kita urusi karena ini sama ya tadi ya, kita hapus. Kita akan urusi bagian sini ya. Dari sini sampai dengan sini mungkin ya, karena ini masih satu blok. Oke, kode program ini input stream iStream get access open file name user data.xml. Nah, ini berfungsi untuk membaca atau cross check ya, cross check dari adapter, ngecek apakah benar file yang dibuka adalah user data, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan dia get asetnya atau membuka akses dari folder asetnya itu adalah actionnya open. Setelah itu di sini dia juga menggunakan dokumen builder factory, lalu dokumen builder, dokumen, dan node list. Oke, setelah itu di sini ada perulangan ya, ada for. Nah, ini for ini, perulangan ini difungsikan untuk ngecek. Ngecek apa sih? Ngecek apa yang mau dicek itu apa sebenarnya? Nah, karena di sini ada M nama, M klub, M posisi, dan di sini tagnya nama klub posisi, tentu yang dicek adalah berapa jumlah nama klub dan posisi yang ada di file userdata.xml. Karena di sini ada 14, maka dia akan ngecek nih sebanyak 14 kali. Nah, kenapa nggak 15? Kan masih bisa terus, kan I++ itu ya. Nah, yang 15 kan nggak ada, makanya dia berhenti gitu. Jadi, blok program ini dari sini sampai sini, dia lebih ke arah pengulangan ya, pengulangan untuk membaca data ini, data usernya. Nah, kalau misalnya datanya nggak ada gimana? Dia akan nangkap juga catch exception I, lalu toast make test error. Dia misalnya formatnya salah, ada yang kurang tagnya, penutup tagnya kurang, atau salah penutup tagnya, maka dia akan muncul
seperti pop-up atau TOS ya, error gitu ya. Sip, jadi blok programnya dari sini sampai sini ya. Sip, mantap. Lalu kita lanjut di bagian bawahnya ini. Nah, bagian bawahnya ini dia juga sama, dia berfungsi atau difungsikan untuk gabungin ya, atau ngonekin dari adapter list data adapter ini ke activity main activity.java. Nah, itu baris programnya di sini. Recycler view find view by id r.id rec view. Nah, rec view ini ngambil dari mana? Rec view itu ngambil dari sini. Mana ya? Nah, ini dari ini, recycler view-nya ya, ID-nya. Oke, setelah itu dia ngambil M nama, M posisi, M club. Setelah itu dia ngeset juga recycler view, set adapter dan penama adapter. Lalu recycler view, set layout manager, new linear layout manager ya. Nah, kenapa linear layout manager? Karena kita menggunakannya linear layout gitu. Sip, dari jadi baris programnya di sini sampai sini ya. Mantap. Oke, ini dari atas ya, harusnya. Oke, selanjutnya ini ya, ini tadi dari atas ini ya harusnya ya. Ini ngikut yang sini ya. Oke, ini bisa dibilang kita copy juga ya. Blok program selanjutnya adalah dari sini sampai dengan sini gitu ya. Nah, bagian ini dia difungsikan untuk bagian pengecekan saja ya, apakah data itu kosong, data itu enggak gitu ya. Jadi bagian ini lebih difungsikan ke pengecekan dari tampilan datanya. Kalau misalnya salah, maka dia tidak akan tampil. Oke. Jadi blok programnya bisa dibilang dari sini sampai dengan sini ya. Karena yang ini tadi kelewat. Oke. Sip, mantap ya. Setelah semua dirasa cukup, oke, langsung aja kita akan coba untuk menjalankan aplikasi yang udah kita buat ini ya. Sip. Kita jalankan, tunggu beberapa saat hingga AVD kita muncul. Memang dibutuhkan spesifikasi komputer yang lumayan ya. Oke. Ini sudah kita coba install dan alhamdulillah sudah tampil ya. Ardinati Adiasa Nadeo Agrawinaya Trista Dasari ya, sama ya dengan data yang ada di sini. Oke, untuk aplikasi atau bagian coding ya, bagian coding kurang lebihnya seperti itu dari 3 file yang hari ini kita setting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.